Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana caranya membedakan antara senyawa alkohol dengan senyawa eter. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kalian mau tahu soalnya bagaimana? Kalian mau tahu cara penjelasan ataupun pembahasannya bagaimana? Untuk itu, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, di sini saya punya 3 soal ya, jadi saya akan bahas satu persatu tentang bagaimana cara membedakan alkohol dan eter. Nah, ini soal pertama. Etanol dan dimetil eter mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Benar ya, polanya itu mereka sama, Cn H2N plus 2O. Ya, jadi ini polanya untuk si alkohol dan eter. Nah, lalu bagaimana Anda dapat membedakan kedua senyawa itu? Ya, selama kedua senyawanya merupakan gugus yang berbeda, memiliki gugus yang berbeda, pasti akan ada cara untuk membedakan kedua senyawa itu. Nah, bagaimana spesifiknya cara untuk membedakan alkohol dan eter yang diwakili oleh etanol dan dimetil eter? Yuk, perhatikan ya. Nah, reaksi untuk membedakan alkohol dan eter. Ini yang pertama. Kita bisa menggunakan yang namanya logam aktif. Logam aktif golongan 1A atau 2A ya. Contohnya saya ambil di sini Na. Nah, untuk alkohol ini ROH ini ya, ini gugus fungsinya si alkohol, tambah Na akan menghasilkan RONA tambah setengah H2. Ini gas hidrogen. Ya, jadi kalau dilihat ini kan hanya dengan Na ini tukar-tukaran. Ya, atau reaksinya dikatakan dengan substitusi ya, jadi ganti-ganti aja dia. Oke, atau pakai etanolnya langsung nih, C2H5OH, ini etanol ya, tambah Na logam natriumnya, nanti akan menghasilkan natrium etoksida. Ini kan etil ya, jadi etoksida dengan gas hidrogen yang keluar. Tinggal ikuti polanya saja, pola yang di atas ini ya. Nah, itu adalah reaksi antara alkohol dengan logam aktif, contohnya Na. Nah, bagaimana dengan eter? Ternyata eter tidak bereaksi dengan logam Na. Nah, jadi cocoklah logam aktif Na ini digunakan sebagai pembeda antara alkohol dan eter. Paham ya? Lalu cara kedua dengan mereaksikannya dengan PCl5. Keduanya sama-sama bereaksi. Alkohol bereaksi dengan PCl5 dengan rumus gini ya. ROH PCl5 RCl tambah HCl tambah POCl3. Nah, di sini alkohol membebaskan HCl. Sedangkan di eter juga bereaksi, ini polanya RO reaksen tambah PCl5 RCl reaksen Cl POCl3. Nah, kita bisa lihat produknya di sini. RCl sama. Nah, yang berbeda kan di sini, ini sama. Nah, jadi di sini bedanya. Alkohol membebaskan HCl, sedangkan eter tidak membebaskan HCl. Jadi berbeda ya. Nah, itulah dua cara untuk membedakan antara alkohol dengan eter. Yang pertama, kasih aja logam aktif. Alkohol bereaksi nanti akan keluar gas hidrogen, sementara eter tidak. Cara kedua, kasih aja PCl5, sama-sama bereaksi. Tapi alkohol membebaskan HCl, sedangkan di eter tidak terbentuk HCl. Oke? Paham ya? Itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 dan 3 ya. Nomor 2 dulu. Suatu senyawa karbon ya dengan rumus molekul C3H8O. Oke, ini dapat bereaksi katanya dengan logam natrium dan ada 2 ya. Pada oksidasi menghasilkan aseton. Ini senyawa keton ya. Gugus fungsinya. Tentukan rumus struktur senyawa tersebut. Oke, seperti tadi ya, C3H8O ini polanya adalah Cn H2N plus 2O. Nah, pola ini hanya dimiliki oleh alkohol dan eter karena mereka isomer gugus fungsi ya. Jadi rumus molekul mereka sama, rumus polanya mereka tuh sama, rumus umumnya ya. Nah, tapi yang membedakan ini dapat bereaksi dengan logam natrium seperti soal nomor 1 tadi. Yang dapat bereaksi dengan logam natrium
alkohol atau eter? Jelas, alkohol. Jadi bisa dipastikan senyawa ini adalah senyawa alkohol. Tetapi data ini belum cukup untuk untuk memastikan alkoholnya itu yang seperti apa. Maka ada data kedua. Pada oksidasi menghasilkan aseton. Jadi alkohol ini dioksidasi menghasilkan suatu senyawa keton, gugus fungsi keton. Nah, alkohol yang bagaimana yang kalau dioksidasi menghasilkan senyawa keton? Kita lihat lagi. Nah, di sini saya ada datanya. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Nah, aldehid bisa mengalami oksidasi lebih lanjut sehingga menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan senyawa keton. Sedangkan alkohol tersier tidak bisa dioksidasi atau dikasih oksidator dia nggak bereaksi. Nah, kembali ke soal tadi katanya alkohol ini dioksidasi menghasilkan aseton, suatu senyawa dengan gugus keton. Nah, pasti bisa kita pastikan bahwa alkohol yang dimaksud adalah alkohol yang sekunder. Nih yang kedua ini, polanya ini ya. Nah, sekarang kalau ditanya rumus strukturnya bagaimana? Ya, kita tinggal ikutin saja. Ya, alkohol sekunder dengan C-nya sebanyak 3. Ada 3C. Ya, supaya sekunder kan berarti alkoholnya atau OH-nya, gugus OH-nya kita taruh di sini. Di C sekunder juga. Tinggal kita isi hidrogen. Selesai. Oh, kita buat namanya dulu ya. Ini adalah 2-propanol. Jadi begitu ya. Saya ulangin ya. Data pertama katanya dia dapat bereaksi dengan logam natrium. Udah pasti alkohol. Data kedua, oksidasi dari alkohol itu menghasilkan aseton, suatu gugus keton. Nah, alkohol yang dapat menghasilkan keton sebagai hasil oksidasinya adalah alkohol yang sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol atau gugus OH-nya terletak pada C sekunder. Jadi, jawaban yang tepat adalah 2-propanol. Semoga bisa dipahami. Terakhir, ada senyawa A, rumus molekulnya C4H10O. Ini sama lagi ya polanya, Cn H2N plus 2O. Punya sifat-sifat ada 2 nih. Bereaksi dengan logam natrium, sama kayak tadi ya, membentuk gas hidrogen. Nah, udah pasti ini adalah alkohol. Data kedua, bereaksi dengan larutan kalium permanganat KMnO4, suatu oksidator ya. Dalam suasana asam membentuk suatu larutan B. Jadi ada 2 larutan nih. Yang dapat memerahkan lakmus biru. Ingat ya, yang dapat memerahkan lakmus biru itu adalah asam. Berdasarkan data tersebut, tulislah struktur A dan B itu. Senyawa AB itu gimana strukturnya? Oke. Ini kan katanya nih A ini rumusnya ini dan bisa bereaksi dengan logam natrium. Pasti A itu adalah alkohol. Kalau kita ngelihat data kedua, alkohol dikasih oksidator dalam suasana asam membentuk suatu larutan yang dapat memerahkan lakmus, membentuk asam. Nah, bisa dipastikan bahwa alkoholnya itu adalah alkohol yang primer. Jadi dari primer itu bisa menghasilkan asam karboksilat. Nah, kita sebenarnya tinggal bentuk aja ya. Nah, jadi untuk yang senyawa A ya, kita buat aja C-nya 4. Nah, baru alkoholnya alkohol primer ya, berarti C-nya OH-nya terletak di C primer ya. CH2, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Ini kan kalau kita hitung C-nya ada 4, H-nya ada 3, 5, 7, 9, 10, dan O-nya 1. Sesuai kan dengan pola rumus molekulnya. Ini namanya adalah 1-butanol. Tapi yang ditanya itu ada A dan B ya. Senyawa B itu apa? Yang dapat memerahkan lakmus adalah asam karboksilat kan. Jadi kalau butanol dioksidasi menghasilkan butanal aldehidnya. Dioksidasi lebih lanjut maka akan menghasilkan asam butanoat. Jadi tinggal buat strukturnya lagi ya. 4 ya, butanoat.
Itu ada COOH ya. Nah, tinggal isi hidrogennya. Oke, asam butanoat. Selesai. Jadi begitu ya adik-adik, bagaimana cara membedakan senyawa alkohol dan ether. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, terutama buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Buat yang lain juga kalau mau pakai ini untuk bahan review juga bagus. Oke, jangan lupa buat kalian yang baru perdana main ke channel ini, jangan segan-segan untuk klik tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga bisa kalian juga join ke grup Telegram yang linknya ada di bagian deskripsi. Oke, sampai jumpa dan cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Bye bye.